Sakit Kopi Hangat ini seperti biasa akan membahas seluk-beluk penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia. Ya, dan harapan kita semuanya tetap sehat ya, sehat semuanya. Ini pandemi Covid tetap masih ada, tetap nanti ya insya Allah tetap vaksinasi ya, booster. Yang belum booster silakan booster. Kemudian tetap protokol kesehatan dijalankan ya. Dan ini sebelumnya saya sapa dulu dari Facebook, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi nih ya, Instagram juga. Selamat pagi semuanya Sobat Muardi, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Ini walaupun udara di luar nih kayaknya mendung-mendung, tetapi tetap semangat. Dan juga ini dari penyintas autoimun ya, dari Alergi Imunologi Internet Solo. Penyintas autoimun, semangat pagi semuanya, tetap semangat, berbahagialah, hindari stres ya. Karena apapun dengan kita berbahagia, hindari stres, insya Allah tidak flare ya. Harapannya tidak ada flare ya, tetap semangat pokoknya dengan apapun kondisi seperti ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa dengan nanti narasumber yang sangat luar biasa juga. Jadi silakan nanti ikut bergabung ya Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Karena di pagi hari ini topiknya sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Dan ini sebenarnya juga sering diderita atau diidap tidak hanya penyintas autoimun sebenarnya ya. Nanti di Sobat Muardi mungkin saudaranya, temannya, atau bapak, ibunya, yang orang tuanya, saudaranya ada yang terkena ini ya, kondisi ini. Karena hari ini kita akan membahas topik terkait masalah pertulangan ya, pertulangan sebenarnya ya, pertulangan. Jadi pertulangan dan nanti hubungannya juga ada kaitannya dengan autoimun. Karena memang pertulangan kita menghadirkan narasumbernya juga dari dokter pertulangan, tapi bukan dokter pertulangan ya, dari bagian bedah ortopedi atau bedah tulang ya. Beliau ini seorang pakar di bedah ortopedi. Dan sayang nanti kalau Sobat Muardi maupun penyintas autoimun tidak ikut ya. Tetapi tidak usah kecewa nanti kalau tidak bisa ikut live, karena ini memang jam kerja, jam 9 sampai jam 10 jam kerja. Bisa ikut lagi atau mengikuti acara live streaming pada pagi hari ini di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita di sebelah saya nih, sangat luar biasa ya, multi talenta. Beliau ini pintar menyanyi sepertinya, pintar nyanyi ya, masak juga tidak tahu, olahragawan. Ya hari ini karena kita mengasah masalah tulangnya, mengenai osteoporosis maupun osteoartritis ya. Kita menghadirkan narasumber kita, ini wajahnya sudah ada. Sekarang pakai masker yang pertama kali, bisa nanti dilihat wajah beliau ya. Di sini sudah ada flyernya nih. Dr. Bintang Sucahyo. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, sehat-sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Dr. Bintangnya selalu sehat ya, selalu ceria. Karena beliau itu memang seorang yang olahraganya masih rutin, Dok ya. Sementara oh iya, ini beliaunya, mohon maaf, ini beliaunya ada ini, agak ini kena ya musibah ya, tetapi apapun mungkin yang terbaik. Tapi insya Allah tidak apa-apa nih Dr. Bintang ya, sehat terus gitu, Dok. Amin, makasih. Nah, iya. Dok, ini mungkin bisa disapa dulu, Dok, dari Sobat Muardi maupun penyintas autoimun. Silakan Dr. Bintang menyapa dulu, Dok. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Sobat Muardi dan penyintas autoimun, berbahagia pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam suatu diskusi ataupun ini nantinya ya, live streaming yang mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih. Ya, amin, insya Allah, amin ya. Dr. Bintang Sucahyo ini terus seorang dokter bedah ortopedi atau bedah tulang di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, nanti silakan nanti Sobat Muardi maupun penyintas autoimun ya, misalnya ada sesuatu terkait masalah tulang, tapi saya tidak begitu paham, nanti mungkin Dr. Bintang lebih paham lagi. Ini kadangnya ada dokter bedah tulang nanti dibagi-bagi itu. Saya juga tahu. Jelas Dr. Bintang ini seorang pakarnya di bidang ortopedi. Dok, ini terkait masalah karena kita masalah cangkir kopi hangat hari Rabu ya. Itu tidak terlepas dari penyakit autoimun ya. Nah, ini kita topik pada pagi ini bahas di sini adalah osteoartritis dan osteoporosis ya. Tetapi Sobat Muardi nanti silakan ya bergabung. Penyintas autoimun silakan bertanya. Sebenarnya bedanya apa sih nomor satu? Osteoartritis itu apa? Osteoporosis apa? Kan mungkin mohon maaf ya, mungkin masih banyak juga yang belum paham, bingung, Dok, ya. Iya. Oke. Mohon, Dok, silakan, Dok. Ya, terima kasih. Menjawab pertanyaan apa bedanya osteoartritis dan osteoporosis ya. Jadi osteoartritis kalau di bahasa awam biasanya katakan adalah nyeri sendi
nyeri sendi yang diakibatkan oleh karena pengausan daripada bantalan sendi. Kita tahu bahwa antara sendi itu ada bantalannya, yaitu tulang rawan, ya kan? Nah, pada suatu kondisi tulang rawan ini bisa habis, terkikis, sehingga tulang misalkan kalau di bagian lutut ini tulang yang paha sama tulang keringnya itu bisa menjadi bersinggungan, itu menimbulkan nyeri. Tetapi gradasinya akan berbeda. Itu osteoartritis, jadi aus sendi. Sedangkan osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Jadi tulangnya bentuknya sama, tetapi di dalamnya itu mempunyai komposisi yang menurun, sehingga tulang itu menjadi lebih rapuh, menjadi lebih lunak, sehingga itu rawan untuk terjadinya suatu patah tulang. Nah, sedangkan kalau aus sendi tadi menyebabkan adalah mobilitasnya menjadi berkurang. Karena nyeri, ya kan? Geraknya berkurang. Geraknya, jadi kan pada mau jalan itu nyeri. Sedangkan osteoporosis itu nyerinya bisa di seluruh tubuh. Jadi suatu kondisi nyeri yang kita tidak bisa menyebutkan di mana posisinya, misalkan dia mengeluh di tulang belakang, di paha, di tangan, semua menyeluruh ya, itu adalah osteoporosis. Karena apa? Karena osteoporosis itu tidak menyerang pada suatu tempat saja, tapi biasanya adalah seluruh dari tubuh. Seluruh tulangnya ya? Ya, seluruh tulang. Jadi itu bedanya. Jadi aus sendi dan keropos tulang. Iya, jadi paling gampang ya sobat Muaddi penyakit autoimun dari dokter Bintang tadi, bahwasanya yang satu artis tadi aus sendi ya. Sendinya jadi aus, jadi bantalannya menipis ya. Bantalannya menipis sehingga nanti kan terus sakit nih, Dok. Waktu gesekannya kan seperti ya. Yang osteoporosis itu adalah keropos tulangnya. Jadi tulangnya harusnya padat terus jadi keropos, sehingga kalau seperti bangunan kan kalau keropos mudah rubuh. Gampang patah. Gampang patah ini kalau ini patah. Oke. Dok, ini Dok, untuk yang tadi terkait masa bedanya itu ya. Terus ini lebih banyak yang mana, Dok? Ini usia-usia berapa yang sering terkena, terus banyak di wanita atau laki itu terkait masalah ini, Dok? Ya, jadi osteoporosis maupun osteoartritis keduanya itu dibagi menjadi dua. Itu yang primer dan sekunder. Kalau yang primer pada osteoporosis itu adalah biasanya pada wanita osteoporosis yang menepus. Jadi seorang wanita yang sudah tidak menstruasi lagi, perjalanannya grafiknya adalah kepadatan tulangnya akan menurun. Itu perempuan. Kalau laki-laki bisa begitu, tetapi jarang sekali. Itu yang primer. Nah, yang osteoartritis primer adalah kita nggak tahu penyebabnya, tapi biasanya oleh karena usia tua. Kita tahu usia tua itu masa sendinya itu akan berkurang, apalagi pada yang obesitas, yang gemuk ya, gemuk, atau juga overuse. Jadi pada saat muda seorang pelari, seorang olahragawan itu overuse daripada tulang rawannya itu, sehingga pada usia yang harusnya belum, dia menjadi lebih cepat terjadi aus sendinya. Yang primer, yang sekunder, ya tadi sebutkan tadi, autoimun juga akan menjadi suatu penyebab yang bisa. Autoimun sendiri itu pada osteoartritis bisa terjadi, pada osteoporosis bisa menyebabkan juga terjadinya osteoporosis. Dari keduanya macam-macam autoimunnya ya, bisa tadi SLE, bisa Sjögren, kemudian bisa rheumatoid arthritis gitu. Kondisi ininya akan secara detail nanti mungkin kalau ada pasien yang mengalami ini itu bisa, karena pasien-pasien saya yang karena SLE paling banyak, karena SLE itu karena minum obat yang kortikosteroid itu yang menyebabkan ya. Jadi kortikosteroid ini menyebabkan pada osteoporosisnya sendiri dan juga pada osteoartritisnya. Jadi kalau yang pada osteoporosisnya itu yang di dalamnya, kekompakan tulangnya menjadi berkurang, sedangkan osteoartritis menyebabkan pada vaskularisasi daripada sendi itu menjadi berkurang, sehingga kadang-kadang sendinya terutama di bagian panggul itu bonggolnya itu menjadi bukan cemet ya Pak istilahnya, itu mendatar, tidak bulat lagi. Itu yang menyebabkan artinya sakit itu. Iya, nyeri akhirnya gitu. Jadi gitu ya sobat Muaddi penyakit autoimun sekalian, tadi terkait ini kan bisa laki. Tadi Dok, lebih banyak mana gitu kira-kira untuk yang Dokter Bintang selama ini? Banyak laki atau perempuan? Mungkin kan gitu. Faktor usia juga berpengaruh enggak? Ini kan juga ini Dokter. Iya. Untuk jaga-jaga dari sobat Muaddi maksudnya. Iya. Iya. Memang predisposisi pada osteoporosis sama osteoartritis ini kebanyakan pada wanita. Ya, kan satu, osteoporosis yang mengalami menopause kan perempuan, ya punya estrogen, kemudian estrogennya habis, nggak lagi menstruasi, akhirnya
menjadi osteoporosis. Sedangkan yang aus sendi biasanya ibu-ibu yang banyak yang gemuk yang menjadi terjadi osteoporosis. Frekuensinya itu antara 2:1. 2:1. Iya, jadi lebih banyak pada perempuan gitu. Banyak perempuan ya. Jadi iya. bukannya apa-apa ya, memang bukannya terus Dok, kok perempuan lebih banyak sakit ya? Bukannya seperti itu, malah ya memang ya sudah dari sana. Dari sana begitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya memang kebetulan memang banyak karena itu yang primer ya, yang primer ya. Jadi tadi bagi dua Dokter Bintang tadi ada yang primer, yang itu bawaan memang dari sananya, yang satu sekunder. Nah kan bisa juga ya Dok ya, laki-laki lebih banyak juga karena sekundernya dia kan aktivitas segala macam bisa juga. Jadi tidak usah istilahnya kok saya khawatir kena terus ya, lebih banyak wanita kan begitu. Jadi gitu. Terus gini Dok, ini sebelum nanti kita jawab pertanyaan, kalau misalnya ini kan udah kena, yang tadi mungkin bisa diulang lagi gejala-gejala yang khas Dok. Ini Dok, ini sebenarnya saya tuh kena osteoporosis atau osteoporosis ini kan. Iya. Jadi mungkin keluhan yang khas Dok. Iya. Jadi keluhan yang khas kalau pada osteoartritis itu biasanya mengenai sendi besar. Sendi besar artinya adalah sendi di lutut, sendi panggul gitu ya. Tapi kalau yang sendi-sendi kecil itu biasanya bukan osteoartritis. Biasanya adalah karena rheumatoid. Ya. Nah, kemudian untuk osteoporosis sendiri adalah karena dia menyerang pada tulang bagian dalam, maka biasanya kenanya itu general, artinya adalah bisa tulang belakang, bisa tulang panggul, bisa di pergelangan tangan. Tapi semuanya itu biasanya bedanya adalah kalau tanya nyeri yang mana, lutut Dok, mana kanan gitu. Kalau yang osteoporosis dia nggak tahu, badannya nyeri semua, bahkan sampai kadang-kadang pasien itu tidak bisa bangun karena nyeri banget. Jadi itu kalau sudah yang general, itu saya beberapa kali mendapatkan pasien adalah dia mau dipegang aja itu udah teriak. Itu karena yang hebatnya osteoporosisnya seperti itu. Itu yang terutama di usia-usia dekade 40-50 ke atas. 50 ke atas biasanya ya. Jadi hati-hati ya. Pokoknya waspada Sobat Muadi penyakit autoimun ini dari Dokter Bintang ini, bahwasanya kalau hal seperti itu terutama dari 50 tahun ke atas ya, mungkin hati-hatilah. Secepatnya kontrol gitu ya. Kontrol aja ya. Jadi, tapi ada beberapa pasien ya dokternya. Jadi karena SLE itu masih muda. Tapi karena pada saat itu dia mendapatkan obat karena dia dosis tinggi, karena SLE-nya sedang relapse yang hebat, maka pengobatan itu memberikan dampak. Jadi usia termuda yang pernah saya operasi adalah 26 tahun. 26 tahun itu dia sudah sendinya sudah rusak, yang panggulnya, dan itu kesakitan sekali. Mau gerak aja sengsara gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi adalah eksepsional. Ada perkecualian, bisa juga mudah, tergantung kondisi autoimunnya seberapa berat. Itu yang menjadi penyebabnya. Iya, tapi memang yang tersering memang umumnya sih di atas itu, tapi bisa juga di usia tadi itu usia muda masih mungkin. Jadi terus kan masih muda ya, nggak seperti itu ya, kadang seperti itu. Jadi Sobat Muadi yang punya autoimun sekalian ya, nanti silakan bergabung dan silakan mengajukan pertanyaan, usul, saran ya. Mumpung ini ada narasumber yang sangat luar biasa, silakan bergabung ya. Dok, ini sebelum kita jawab lagi, tidak apa-apa, biar banyak pertanyaan. Iya. Kalau misalnya Dok, ini kan yang ditakutkan adalah, Dok, kalau misalnya ini saya biar tahu, oh ini saya osteoporosis, ini saya osteoartritis, ini yang harus diperiksa apa, yang harus dilakukan apa Dok? Iya, jadi kalau osteoartritis atau aus sendi, maka dari foto akan kelihatan. Oke. Yang kelihatan adalah di tepi persendiannya. Sedangkan kalau osteoporosis, kalau kita foto, kalau dari ortopedi itu tidak semua tempat bisa difoto. Biasanya adalah kita menggunakan panggul. Nah, dari panggul itu yang kita yang murah ya. Artinya yang dengan foto polos saja kalau dari ortopedi kelihatan. Itu nanti ada namanya Sing Index, itu nanti kita lihat trabekulasi. Trabekulasi itu adalah anyaman Tuhan yang membuat bahwa tulang itu tidak hanya begini, tapi dia macam-macam. Ada anyamannya untuk menguatkan itu. Nah, pada kondisi osteoporosis atau keropos tulang itu semuanya mengalami pengurangan semua. Sehingga pada foto kelihatan, oh ini sudah yang mana, derajat yang mana. Berarti memang paling gampang, paling murah yang dari panggul. Iya, dari panggul. Iya, bukan lutut. Iya. Itu yang paling gampang ya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa osteoporosis itu kan biasanya general, artinya bisa tulang belakang gitu. Screeningnya paling gampang itu dulu. Tapi kalau mau memang ada indikasi, biasanya kita pemeriksaan BMD, bone mineral density, yang di Muadi kita punya, dan itu bisa periksa semua, mulai dari tulang belakang, kemudian panggul, kemudian pergelangan tangan, itu bisa dinilai.
Nah, nanti akan muncul ibu-ibu yang diperiksa BMD-nya, kan kelihatan itu dia termasuk yang merah berarti masuk osteoporosis. Kalau yang kuning itu menuju osteoporosis, yang hijau adalah masih aman gitu. Tapi rata-rata sih kalau udah usia 45 tahun ke atas mungkin ya sudah borderline. Tanpa terasa. Iya. Tadi dari foto paling gampang ya. Nah, kalau untuk yang selain foto tadi untuk pemeriksaan lab ada nggak dok yang menunjang kira-kira? Ada labnya, cuman ya tadi itu mahal sekali. Untuk ya pemeriksaan osteokalsin di mana menentukan daripada kadar osteokalsil yang menyebabkan turnover itu pertukaran antara. Jadi tulang itu ada pembentukan dan ada pengerusakan. Jadi secara alamiah yang satu dibuang, yang satu dibentuk, dan itu harus balance. Ya toh? Nah, pada osteoporosis atau keropos tulang itu pengerusakan itu sel yang merusak itu lebih besar daripada yang membentuk. Nah, di sini adanya imbalance sehingga kondisi pada kompaksitas tulang itu menjadi berkurang. Iya, itu. Jadi itu ya memang tulang itu Allah tuh menciptakan seperti itu ya. Istilah jadi ada yang bentuk, ada yang rusak, harus seimbang. Ya, dan memang harus seperti itu dok ya. Memang harus harus dirusak kan kalau udah lama harus diganti baru, kan? Iya. Jadi nggak usah takut ya seperti itu. Nah itu tadi ini nanti biar kumpul banyak dok. Terus tadi kan masalah untuk pemeriksaan dok. Nah misalnya gini dok, apa yang paling ditakutkan misalnya dok kalau misalnya ini nanti ini ada osteoporosis, osteoartritis ya. Terus yang ditakutkan kalau misalnya tidak ditangani dengan secepatnya dok. Itu gimana nih? Osteoporosis mau apa? Osteoartritis bagaimana? Kalau misalnya, dok nanti aja lah saya malas, gitu kan ada juga. Jadi kalau kita bahas osteoporosis dulu kan keropos tulang. Bagaimana kalau dari ditangani? Satu, kondisi tulang itu dalam proses pengerusakannya kan akan berjalan terus. Kemudian keroposnya juga semakin parah. Nah, pada suatu titik maka kemampuan tubuh untuk menyangga tubuh itu biasanya berkurang. Sehingga pada suatu kondisi yang osteoporosisnya parah, sudah merah, kemudian tidak diterapi, maka pasien itu bisa miring aja bisa patah. Ya toh, jatuh dan duduk aja bisa patah. Padahal kalau kita yang normal kan enggak. Ya toh? Jadi hanya dengan tangannya dalam napakan gitu, nahan aja bisa patah. Itu kondisi yang ekstrim ya. Nah, kalau osteoartritis, kalau terlambat bagaimana? Nah, sendi itu mempunyai ketebalan bantalan sendinya, tulang rawannya. Pada kondisi osteoartritis yang grade 1, grade 2 yang ringan itu masih tebal. Tapi begitu sudah grade 4, ini sudah habis semua. Akibatnya apa? Antara tulang bukan tulang dengan tulang bergesekan. Jadi kalau dilihat dari foto itu sudah nggak ada celahnya. Nah itu jadi gesekan. Dan itu nyeri banget. Nah kondisi ini biasanya orang Indonesia itu kan kalau tidak sampai nggak bisa jalan, baru nggak mau periksa dan nggak mau dioperasi. Ya seperti itu dok. Nah kondisinya, biasanya gitu. Manusia mikirnya semua orang kan kalau dioperasi ya langsung nggak usah. Iya gitu. Periksa ya nggak usah, karena apa? Takut kalau terjadi apa-apa. Biasanya seperti itu. Tapi sobat Muhardi Dinas Autoimun sekalian ini sangat menarik ya. Jadi terkait masalah osteoporosis, osteoartritis sangat menarik sekali, sehingga silakan nanti ya kalau yang punya Om, Pak D, kakek, nenek ya yang mengalami hal itu, silakan datang ke rumah Dr. Muhardi, nanti bisa bertemu dengan dokter-dokter bintang Cahyo ya. Nanti biar dievaluasi apakah ini harus dilakukan tindakan ataukah hanya konservatif ya dok. Karena kan kadang juga tidak harus dioperasi. Lah ini juga menarik dok. Lah kapan dia harus operasi dok? Ini kan mungkin sobat Muhardi biar tahu nih kapan harus dioperasi. Jadi biar nggak takut dok. Dok. Jadi kalau untuk aus sendi dioperasinya itu bila mana pada kondisi yang grade 4. Artinya adalah bantalan sendinya, tulang rawannya sudah benar-benar habis. Sehingga sudah gesekan dan biasanya tandanya adalah sudah nyerinya itu nggak tertahankan. Jadi mau jalan aja dia sudah kesakitan, jadi sudah ngeringis, sudah berat sekali dia jalan. Itu pasti biasanya kita ganti. Yang kedua, sudah terjadi perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itu biasanya kalau nggak O bisa X. Tergantung jenisnya ya. Nah, aus sendi yang sudah X atau O ini kalau dibiarkan tambah parah, maka operasinya menjadi lebih sulit. Alat yang digunakan untuk gantinya juga lebih sulit ya.
Dan biasanya kasus-kasus yang saya terima di sini itu adalah kasus yang sulit. Jadi namanya rumah sakit rujukan ya? Iya, jadi yang sulit-sulit mesti datang ke saya dan kondisinya tidak bisa direkom seperti yang biasa-biasa itu. Nah, kalau osteoporosis itu datang ke kita itu kalau sudah ada patah. Iya, biasanya kalau nggak patah itu ya masih nawar gitu kan ya, diobati tidak mau. Tapi yang penting adalah sekarang kualitas hidup. Kan usia Indonesia ini sekarang usia harapan hidupnya kan meningkat ya, ada lebih dari 65 tahun sekarang. Nah, dengan bertambahnya usia harapan hidup, artinya di Indonesia orang tua itu banyak sekarang, ya, baik itu perempuan dan laki-laki. Otomatis osteoartritis dan osteoporosis itu menjadi meningkat jumlahnya. Nah, pemerintah pun juga akhirnya harus mau nggak mau karena menyangkut kualitas hidup. Kalau orang tua kan bukan berarti nggak boleh bahagia, tidak boleh, bukan berarti nggak boleh menikmati hidup, ya. Jadi pemerintah mendukung program itu dengan cara apa? Membiayai kalau pasien-pasien yang osteoartritis ini operasi. Jadi kalau memang terjadi itu, jangan takut ya, ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak semuanya, ya rumah sakit dibayar pemerintah. Di cover. BPJS ya? BPJS ya masuk. Itu yang penting masuk BPJS dok. Iya. Operasinya mahal ya, puluhan juta. Tapi masuk BPJS kan? Masuk BPJS. Nah, alhamdulillah itu masih diakomodasi sama pemerintah ini ya. Ya. Nah, yang belum adalah obat-obatan osteoporosis. Obat-obatan osteoporosis itu tidak masuk BPJS. Ini saya kebetulan ada di organisasi Perosi. Ini minggu depan hari Sabtu itu kita akan bicara dengan BPJS. Bagaimana sih dukungan pemerintah BPJS untuk yang keropos tulang itu? Karena mahal dok ya. Obatnya mahal. Tapi kalau disuruh minum rutin itu ya kasihan berat yang osteoporosis ya. Oke, apalagi yang autoimun. Wah, ya, itu kasihan. seumur hidup nanti. Ya, obatnya juga akan ada tambahan dari kasus osteoporosis. Makanya nih itu menarik sekali nih. Ya. Dok, ini ada dari Mbak Anggi Prasetyo nih, sehat selalu Dokter Bintang nih. Ini biar hadir nih, biar sehat nih dok. Ya. Dari Instagram ada pertanyaan di bawah ya. Oh, dari dulu. Kita sapa dulu aja semua, siapa? Terus dari Facebook dulu ya. Dari Assalamualaikum diatain. Oh, ini lagi Isoman, oke. Selamat pagi yang udah hadir. Silakan bergabung nih. Mana suaranya yang dari Aceh, Medan, Kalimantan nih, Lombok, ya, Papua, Ambon, terus Singapura ya. Hong Kong, Taiwan. Silakan nanti bergabung ini suaranya. Ini saya presensi dulu dok. Oke, presensi dulu. Di absen dulu ya. Oke. Biar merata semuanya. Nanti dikira Anda merata. Oke, ini dari Mbak Facebook dulu dari Indah Ramawati ya. Seragen hadir ya. Izin bertanya dokter, saya usia 53 tahun, penyintas RA dan sudah menopause karena histerektomi total. Apakah saya berisiko osteoporosis atau osteoartritis? Nah, silakan dok. Iya. Berarti menopause ini ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, predisposisi ada. Predisposisi adalah kecenderungan karena dengan kondisi menopause maka untuk osteoporosisnya terjadi. Histerektomi menyebabkan osteoporosis. Iya. Nah, untuk osteoartritisnya kita lihat adalah penyintas reumatoid ini RA kan berarti ya. RA biasanya itu sendi-sendinya akan seperti itu. Ya. Apakah nanti terjadi ya kita harus periksa, kita cek ya, dan kita foto biasanya. Itu yang paling simpel. Ya, paling simpel itu. Monggo kalau ada keluhan ya, nyeri lututnya atau kemudian badannya sakit semua, itu tandanya seperti itu. Monggo diperiksakan aja nanti ya. Gitu Bu Indah ya. Jadi tetap berisiko karena mohon maaf kan sudah histerektomi, sudah menopause, itu memang karena faktor tadi sudah sampaikan dokter Bintang, faktor hormonnya. Jadi osteoporosis ya kemungkinan besar pasti kena ya. Kalau osteoartritis nanti biar dievaluasi. Nanti silakan datang ke rumah sakit Dr. Muhammad. Nanti kita evaluasi. Nanti ketemu dokter Bintang. Periksa BMD-nya nanti ya. Oke. Periksa BMD ya. Dari Sulistiawardini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, bila obat steroid menyebabkan osteoporosis, terus bagaimana dengan penyintas autoimun yang memang harus minum obat steroid dalam jangka waktu lama nih? Apakah ada pengganti obat steroidnya? Terima kasih dokter. Nah ini sudah dok. Ini bagus sekali. Oke, bagus. Nah, jadi obat steroid itu biasanya digunakan oleh para
dokter-dokter yang autoimun ya. Ya, Nah, betul. biasanya itu ada namanya tapering off. Tapering off adalah pada saat kondisinya sedang gawat-gawatnya itu biasanya tinggi. Kemudian akan pelan-pelan diturunkan. Nah, bila mana disertai tadi penyakit misalkan osteoartritis ataupun patah, maka dari kita ortopedi mewajibkan bahwa koordinasi dengan penyakit dalam, dengan Dr. Joko gitu, tolong diturunkan dulu sampai kadar di mana pasien merasa nyaman tapi dosisnya tak terlalu tinggi. Kalau bisa bebas dulu. Karena apa? Karena operasi tulang apabila masih minum obat-obat kortikosteroid, maka dia akan menyebabkan penyembuhan tulangnya menjadi lebih lama dan bahkan tidak nyambung. Makanya saya akan ada pasien ya, selalu saya beritahukan motivasi bahwa harus telaten. Ya, menunggu kapan operasinya dokter, udah nggak tahan, udah sakit. Lah, kalau mau saya paksakan operasi, dampaknya adalah lukanya nggak sembuh, tulangnya nggak nyambung, malah jadi masalah. Jadi, ya. Dan ada satu pasien contoh yang baik sekali, koordinasinya baik, komunikasinya baik, kemudian kepatuhannya baik, ya toh. Selama 1 tahun dia 2 tahun dia tidak bisa bangun. Jadi kayak papan gitu, gerak sakit gitu. Dia ada osteoporosis, ada osteoartritis, dua, ya kan? Nah, pengobatannya karena dia patuh, dia ini semuanya dalam waktu 1 tahun membaik sampai akhirnya sekarang baru saya operasi yang kanan. Panggul kanan. Jadi tulangnya kanan kena, kiri kena, lutut bawah kena. Kalau kena semua ya berarti kayak papan bener. Iya, 4 nggak bisa gerak ya. Tapi sekarang baru saya operasi 1, udah mereka aja seneng karena dia nggak kesakitan ya, sudah mulai bisa duduk ya. Nah, saya minta yang kiri. Yang pandemi sekarang kita pelan-pelan operasinya. Nunggu pandemi. Ya, tapi ini sekarang udah kita siapkan. Jadi ini yang ekstrim ya, artinya dari 2 tahun dia tiduran terus, kesakitan semua, badannya dipegang aja kesakitan. Sekarang bisa duduk, operasi 1. Itu laki atau perempuan? Perempuan. Ini yang saya operasi. Usianya masih 50-an. 50-an masih. Usia tadi ya. Iya. Oke. Jadi pengganti obat steroid. Nah, kalau tanya obat steroidnya tanya ke Dr. Joko. Dok, apakah untuk autoimun itu ada obat mengganti steroid yang lebih baik sehingga saya tidak menyebabkan osteoporosis itu? Itu yang penting ya. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi itu ya, ada obat-obatan yang tidak kortikosteroid tapi dampaknya ke tulang tidak sangat jelek ya. Betul sekali dokter Bintang ya. Jadi Mbak Bu Sulistiori ini steroid memang tetap dipakai ya untuk yang awal pengobatan karena apa? Dia punya khasnya adalah kerjanya cepat. Jadi memang untuk ngontrol dulu gejala radangnya, gejala sakitnya, gejala yang flare-nya itu dengan steroid. Nanti seperti tadi disampaikan dokter Bintang, nanti kita turunkan. Dan nanti ada ini sebagai terapi antara ya, bridging terapi. Jadi terapi antara terus kemudian kita masukkan yang partnernya dimasukkan. Nanti ada banyak pilihan. Nah, harapannya nanti yang diminum terus itu yang partnernya ini, bukan yang steroidnya. Jadi steroid nanti turun sampai minimal, kadang bisa dilepas. Nah, nanti yang dipakai yang ini. Tadi sudah sampaikan dokter Bintang tadi. Jadi yang dipakai adalah obat satunya. Nanti satu ini tidak bisa, nanti ada tambahan lagi. Ada beberapa macam tambahan pilihan. Tetapi steroid memang sampai sekarang dipakai untuk yang pertama awal, karena memang dia kerja cepat. Kalau kita nunggu yang ini tadi, ini nunggunya dikasih minum 2 minggu, 3 minggu baru ngefek, nanti sakit lagi. Kasihan ya. Jadi itu ya Bu Sulistiori ini, nanti sampaikan ke dokternya, enggak apa-apa. Dok, ini gimana ya gitu ya. Dari Mbak Winasri ini. Assalamualaikum Dokter Bintang dan Dokter Agus Joko. Saya penyintas autoimun SLE, RA, Sjogren syndrome, HNP, spondylosis, colitis IBD. Saya 4 bulan yang lalu dirawat di Muardi karena tiba-tiba lutut bengkak, demam sampai tidak bisa digerakkan. Setelah dirawat ternyata mengalami OA, Dok. HNP, spondylosis saya juga belum membaik padahal sudah dilakukan injeksi. Umur 50 tahun. Saya masih menstruasi. Apa prevalensi saya terkena osteoporosis? Karena penggunaan steroid jangka panjang tinggi, Dok, karena dipicu dari autoimun saya. Ini, Dok, jadi 50 tahun masih menstruasi, mengalami OA, tapi memang dia punya banyak ini. Ada RA, ada SLE, ada Sjogrennya juga ya. Terus kemudian ada spondylosisnya, HNP, ya.
Jadi Bu siapa namanya tadi? Lupa namanya. Bu Winasri ya. Bu Winasri, terima kasih ya. Jadi penjenengan itu harus mendapatkan penanganan secara terpadu, ya kan? Terpadu artinya apa? Jadi nanti dari Dr. Joko sebagai untuk yang autoimunnya atau mungkin dokter lain, tapi yang jelas bahwa harus ketemu dengan saya, ya, untuk melihat apakah OA-nya itu sudah pada taraf yang bagaimana. Kemudian untuk osteoporosisnya juga demikian, ya. Nah, dengan komprehensif ini maka penjenengan akan dapat mendapatkan terapi yang lintas sektoral. Artinya adalah tidak ada satu sisi, tetapi adalah kita bekerja sama sehingga penjenengan mendapatkan yang terbaik. Harapan saya mudah-mudahan bisa segera kita bertemu ya, Bu Sri, supaya itu bengkak lutut, demam, nah itu juga dicari apakah demamnya oleh karena penyebab lain, karena kalau enggak nanti kasihan. Yeah. Jadi tanpa terasa biasanya itu ada sekunder infeksi, Dok. Yeah. Jadi ternyata pada saat dia awal itu kan bengkak karena SLE-nya, ya toh. Tapi kemudian ada yang ini akhirnya disuntik atau bagaimana saya nggak tahu, itu malah infeksi. Nah, akhirnya kita operasinya karena infeksinya itu. Kemudian ada spondylosis, ya. Nah, spondylosis ini kita lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap proses jalannya. Kalau spondylosisnya itu menyebabkan dia jalannya menjadi miring, gitu itu, maka biasanya spondylosisnya itu diselesaikan dulu, baru yang sininya. Karena tulang belakang itu adalah kunci utama untuk menyelesaikan proses berjalan kita. Saya nggak akan menyentuh ini, kalau tulang belakangnya nggak beres dulu. Karena percuma. Iya, jadi karena dia ngeluh nyerinya, ternyata nyerinya dari tulang belakangnya, itu diselesaikan dulu. Ya, biasanya kita di operasi itu gimana, Dok? Ya, biasanya kita koordinasi sama bagian yang di ortopedi kan ada subspine, tulang belakang ya. Saya serahkan kepada yang subspine, dievaluasi. Oh ya Dok, saya operasi dulu Dok, ya kan? Nah, operasi nyeri tulang belakangnya hilang. Nah, baru kita akses lagi, kita periksa lagi bahwa ini memerlukan operasi. Nah, biasanya selamat pasiennya dan happy. Karena apa? Semuanya menjadi baik. Tapi kalau misalkan dia maksa, tapi saya nggak mau dipaksa biasanya. Selesaikan dulu tulang belakangnya gitu ya. Iya sih. Baru mubasir itu nanti ya. Tapi ini juga ada karena ada HNP juga, Dok. Dan makanya itu, karena nyerinya kan itu. Jadi harus diselesaikan dulu. Karena nyeri pinggangnya itu nggak akan selesai kalau dia di atasnya masih ada proses itu. Itu yang paling penting dimengerti itu. Udah dioperasi dokter bilang sini enak, tapi sini masih gini-gini ya, sama aja. Nyeri aja, nggak selesai. Iya. Jadi ke Facebook, Instagram dulu nih. Instagram dulu aja. Ali Mahindran. Dok, apakah penyintas autoimun wanita akan lebih besar berisikonya terkena osteoporosisnya? Ini Dok, silakan Dok, ini yang dari. Iya. Jawabannya iya. Iya, betul sekali. Karena wanita itu kodratnya adalah dia diwajibkan untuk mengeluarkan sel telurnya kan ya. Iya, itu dengan itu artinya dia harus menstruasi. Iya. Nah, kalau sudah menstruasi itu ada pengaruh estrogen. Nah, estrogen itu diberi oleh Allah itu tidak seumur hidup. Iya. Ya, dan tiap wanita itu beda-beda. Nah, begitu dia sudah menopause, sudah nggak ada estrogennya lagi, maka ini akan turun secara drastis ya tentang kepadatan tulangnya. Maka kenapa ibu-ibu itu selalu harus punya istrinya suami kedua. Suami kedua itu adalah obat-obatan 3 macam ya. Vitamin D, kalsium, kemudian 1 obat untuk pencegah pengerusakan daripada sel-sel tulang. Itu yang biasanya kita berikan maintenance. Nah, sayangnya ini 3-tiganya belum di pemerintah itu belum diberikan. Iya, belum, karena obat ini termasuk mahal gitu. Jadi ya, jadi sekarang memang untuk apalagi dari penyintas autoimun kan membutuhkan asupan vitamin D yang tinggi dan ini memang tidak di-cover, mohon maaf, BPJS tidak ada. Iya, itu BPJS itu harus yang bagus semuanya. Kalsium juga ada begitu ini ya. Jadi betul tadi Alia Mahindra, jadi bahwasanya wanita lebih besar. Lebih besar, betul sekali ya. Apalagi wanita sendiri plus sudah punya autoimun plus sudah dengan penggunaan steroid jangka panjang. Plus sudah menopause. Double. Iya. Double. Tapi nggak usah khawatir bahwa semua itu bisa diatasi ya. Oke, ya. Yang penting semuanya berbahagia dari stres. Septi Haryati nih. Cara mencegah osteoporosis pada penyintas autoimun SLE bagaimana, Dok? Apakah ada cara penanganan apabila dia terjadi osteoporosis nih? Iya. Di SLE bagaimana osteoporosis?
Ya, pertama adalah menentukan dulu derajat osteoporosisnya. Ya. Kita tentukan dulu dia pada yang mana. Kalau dia udah pada yang merah, maka dia harus wajib untuk meminum obat yang diharuskan tadi 3 macam tadi ya. Nah, kemudian bisa juga yang injeksi. Injeksi itu ada, cuman masalahnya adalah untuk osteoporosis ini, injeksi itu hanya diberikan kalau di BPJS itu untuk orang kena kanker. Nah, ini yang kasihan sekali. Padahal orang-orang dengan osteoporosis itu keluhan nyerinya juga sama dengan orang kanker itu. Nah, jadi ini masih belum selarasnya antara pemerintah dengan klinisi ini. Ini kita harus cari titik temunya sehingga tadi Mbak Septi Haryati ini kalau osteoporosisnya parah itu bisa dengan enak minta. Selama ini kita tidak bisa minta obat injeksi yang khusus yang 3 bulan sama yang 1 tahun sekali. Itu ada untuk anti osteoklastiknya. Jadi itu untuk kalau beli mahal gitu ya? Itu mahal. Kalau yang 1 tahun sekali itu 5 jutaan harganya ya. Kemudian yang 3 bulan sekali itu antara 2 jutaan gitu. Dan itu harus bayar sendiri. Nah iya itu. Nah, itu kasihan. Ya. Agak susah juga. Ya. Jadi memang ini dilematis ya. Tapi apapun ya kalau bisa. Mudah-mudahan nanti bisa advokasi kita bisa ini dari Perosi bisa mengupayakan gitu ya. Mengupayakan ya supaya didengar ini ya. Ini untuk cara penanganan apabila terjadi osteoporosis dok ini dok. Ya. Berarti pasien SLE dengan osteoporosis dok. Jadi kalau ada osteoporosis tadi itu kombinasi 3 obat tadi itu ya dengan mengkonsultasikan ke SLE-nya itu kalau bisa yang tadi kortikosteroidnya harus sampai pada 0. Ya, penyebabnya. Kemudian bagaimana penanganan cara untuk lainnya? 1, penjenengan harus banyak sinar matahari, terpapar matahari ya. Karena dengan pemaparan matahari maka vitamin D itu akan terbentuk walaupun sudah tua. Ya, cuma nanti ada aturannya, ada grafiknya. Kalau usia berapa lama, jam berapa itu ada ada aturannya. Jadi nggak langsung karena cari yang siang aja jam 12 itu malah bahaya gitu ya, karena tidak baik untuk orang wanita gitu ya. Saya kira itu Mbak ya. Ya Mbak Septi Haryati. Jadi itu satu tadi itu ya yang penting. Pokoknya tetap aktivitas dok, yang aktivitas kan bagus ya dok ya. Olahraga ringan kan yang rutin kayaknya sepertinya bisa membentuk massa otot ya dok. Iya. Oke. Ya. Dari Leoni Kamila nih, dok kalau perempuan lebih berisiko osteoporosis harus bagaimana saja dok biar terhindar dari osteoporosisnya? Iya. Jadi untuk preventif, untuk pencegahan osteoporosis, harus saya katakan bahwa osteoporosis itu tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah diperlambat. Jadi saya pastikan wanita itu nggak ada yang ngomong, saya akan bebas osteoporosis, enggak. Pasti akan terjadi karena pada saat menopause nanti, itu grafiknya langsung turun terhadap pembentukan tulangnya itu. Yang aktif adalah pengerusakan. Nah, adalah bagaimana terhindar. Terhindar nggak bisa. Iya, terhindar nggak bisa. Oh, itu sunatullah. Tapi diperlambat. Caranya bagaimana? 1, penjenengan harus olahraganya rutin. Tidak boleh over. Ya, karena nanti over nanti lututnya jadi osteoartritis jadi ya. 1, olahraga rutin yang sesuai dengan kemampuan tubuh, kemudian moving, gerak terus ya. Kemudian ketiga adalah minum obat-obatan anti osteoklastik ya. Jadi di Eropa di mana negeri maju itu wanita yang sudah menopause itu dapat obat itu yang tadi untuk anti pengerusakan tulang itu, dan itu biasanya kalau sudah dikasih 5 tahun itu berhenti dulu, ada jedanya. Dan itu orang tahu di Eropa, di Amerika itu matahari itu mahal. Iya, kalau sana mahal sekali. Matahari itu mahal, makanya di Indonesia ini kita bersyukur matahari kita gampang. Mereka tergantung dengan obat-obatan karena apa? Karena itu tadi nyari matahari itu mereka hanya punya 3 bulan aja. Jadi kalau mereka datang masa musim panas itu bahagia karena mereka berjemur. Sedangkan di sini sudah mataharinya berlimpah, ibu-ibunya malah kalau kena matahari menghindar. Keluar pakai payung, topi. Iya. Nah, ini ada satu dilematis ya. Yang satu dikasih matahari banyak tapi dihindari, yang satunya sendiri sedikit tapi mereka berlomba untuk mendapatkan matahari itu. Namanya itu manusia dong. Iya, itu manusia. Jadi gitu ya, Mbak Leo di Kamila. Jadi manusia tidak apa-apa lah, pokoknya tetap bisa ditangani ya. Dari Maya Renata nih 33. Dok, saya penderita RA sudah 3 tahun ini. Apakah saya rentan kena osteoartritis nih? Ya, ini dok. Iya. RA-nya itu menyerang di mana, Mbak Renata? Usia berapa? 33 ya?
Ya, mungkin sekitar, usia 33 tahun ini, itu. Ya mungkin ya. Itu kok muda banget. Kode apa ya? Kodenya Oh, kode ya. Nggak nyebutkan. Mungkin ya, ya. usia mungkin tetap dekade ya segitu, Dok. Ya. Biasanya rheumatoid arthritis menyebabkan osteoartritis itu butuh waktu lama. Ya. Gitu. Yang penting adalah rutin kontrol dan rutin dulu datang ke ortopedi. Dan mungkin nanti minta dokternya penjenengan posisi mana itu minta dikonsulkan ke ortopedi untuk melihat sejauh mana rheumatoid arthritisnya mengganggu. Nah, di ortopedi ini ada terobosan lagi bahwa tulang-tulang sendi yang kecil-kecil ini sudah bisa diganti. Oh iya. Iya, sudah ada. Tapi itu bukan saya. Saya ini yang bagian lutut panggul. Ya, lutut panggul. Sedangkan lagi yang ini untuk hand. Itu ada. Nanti yang ankle juga ada sendiri. Jadi ada sub-subnya sendiri. Ya, jadi dalam tapi ya. Oke. Patah di mana nih? Oh, ini Dr. Bintang. Patah di mana nih? Iya. Oh, spine. Beda-beda gitu ya. Gitu ya. Gitulah. Mbak Renata nanti silakan nanti ya konsultasi dan nanti biar dievaluasi ya. Iya. Nanti evaluasi tetap ya biar sejauh mana sih kerusakan. Semoga tidak parah ya. Dari Indra Rahayu nih. Pagi Dok, saya Indra Rahayu umur 43 tahun nih. Klinis CA tiroid nih. Dari hasil BMD sesuai gambaran below the expected range for age. Apa itu Dok? Mohon penjelasannya. Oh ini. Iya. Jadi below the expected range itu adalah bahwa pada usia 43 tahun seharusnya BMD-nya tidak seperti itu. Ya. Jadi dia berada di dalam suatu kondisi yang di bawah. Nah, di bawahnya saya nggak tahu apakah itu masuk yang merah atau masuk yang kuning. Ya, cuman harus hati-hati. Ini kan CA tiroid ya. Jadi CA tiroidnya harus dipastikan bahwa itu tertangani dengan baik dan dilakukan radiasinya juga baik. Ya tahu. Nah, kemudian untuk yang saat itu untuk osteoporosisnya hati-hati jangan kepleset. Biasanya orang osteoporosis itu dengan sedikit kepleset saja itu patahnya bisa ini ya. Bisa berbagai tempat kadang Dok ya? Iya, bisa berbagai tempat. Jadi bisa di kadang-kadang jatuh gitu aja, ini patah, tulang punggungnya patah, itu tangannya ini patah, itu yang harus dihati-hatikan ya. Walaupun 43 tahun, tapi saya usulkan untuk penjenengan minta dikonsulkan ke ortopedi supaya kita bisa dampingi, supaya kita bisa tahu memberitahu bagaimana movingnya ya, karena tidak boleh berlebihan juga. Itu. Ya, makasih. Hati-hati ya Pak Indra. Ya, jadi memang tetap ditangani dulu ya CA tiroid ini bagaimana dipastikan. Apalagi udah kayak seperti itu udah patah tadi sampaikan dokter Bintang, hati-hati ya. Soalnya kan kalau udah osteoporosis misalnya Dok ya, dioperasi itu juga proses penyambungannya juga agak sulit Dok ya. Agak sulit. Makanya dibanding tulang normal kan ya Dok. Betul. Ya, jadi tapi di bidang kita itu ada alat yang untuk osteoporosis itu megangnya lebih kuat. Jadi di bidang ortopedi ada terobosan, jadi itu bagus ya, sekali. jadi tidak menggunakan yang plat biasa. Kalau dipakai plat biasa, tulangnya sudah keropos, ocul itu lepas. Seperti tadi, dan pikir saya gitu. Kalau osteoporosis kan kayak tulang kayu yang udah keropos itu Dok, dikasih sekrup lepas. Kan? Nah sekarang ada alat yang lagi untuk yang osteoporosis ada. Jadi namanya locking plate, ya. Jadi mau dikunci. Iya. Nih, dari Kolila nih. Mbak Winasi dulu nih, Mbak Winasi kelanjutan ini. Apa penderita OA harus injeksi Dok? Masih diinjeksi ini ya. Sekarang OA masih mengalami nyeri sendi yang hebat Dok, apalagi kalau RA saya flare nih. Ya, Mbak Wina Asri, saya jawabnya tidak bisa dengan lengkap ya. Jadi kalau penjenengan OA itu harus tentukan OA-nya grade berapa. Ya, grade ada grade-nya. Kalau itu grade 1, 2, 3 itu masih mungkin kita injeksi, ya. Tapi ada terobosan baru ini di saya, ini ada penelitian untuk menggunakan derivat daripada stem cell untuk terapi ini. Oh iya. Ya, dan sekarang sedang penelitian dan akan berjalan. Cuman karena sudah tertutup pesertanya. Ya, jadi kalau ini mereka pada banyak minta untuk jadi sudah ada. Kita sedang mengadakan penelitian mulai jalan. Sudah ada dan kita sudah tutup itu. Dan saya mohon doanya bahwa nanti ada skretum yang lebih mudah untuk osteoartritis. Itu kita sedang coba. Nah, kemudian pada saat nyeri hebat, pada saat flare ya itu memang obat-obat dari Dr. Joko, obat dari minyak dalam untuk memberikan obat yang yang flare up-nya itu. OA-nya masih sakit maksudnya? OA-nya masih nyeri ya?
pemberian suplemen. Apalagi kalau flare. Jadi misalnya kalau RN-nya flare, terus OA-nya tambah sakit itu maksudnya mungkin seperti itu tadi. Ya, mungkin, bawahnya. Itu ada lanjut. Naikkan, apa pemberian suplemen kalsium dan susi yang mengandung kalsium bisa membantu osteoporosis? Karena jadi dilema buat saya karena saya ada gastritis yang sudah erosif. Jadi memang kalau minum kalsium sakit lambung nih. Ya, jadi bedakan kalsium dengan susu ya. Jadi kalau nanti intoleran dengan susu, maka untuk obat-obatan yang osteoporosis saya kira nggak mengganggu untuk absorpsinya. Cuman memang harus dilapisi dulu dengan untuk obat lambungnya dulu. Ya, saya pikir untuk komprehensifnya artinya terpadunya, monggo silakan berkonsultasi ke tempat penjenengan, minta konsultasi ortopedinya sehingga nanti pemberian obat-obatan osteoporosis itu tepat, ya, istilahnya kombinasinya. Gitu. Ya. Ya, saya vitamin D terakhir masih defisiensi, ya, jadi apa juga jadi pemicu osteoporosis maupun osteoartritis nih. Itu pemeriksaan vitamin D-nya mahal itu. Itu periksa sendiri. Iya, melalui sendiri kan, dan di cover BPJS dok. Makanya kalau penjenengan sudah bisa vitamin D, artinya penjenengan punya kemampuan beli obatnya. Penjenengan periksa noto percuma, tapi kalau nggak minum obatnya. Iya. Nanti untuk obat-obatannya bisa berjemur nomor satu, berjemur, tentu minum vitamin D. Untuk kita kira kombinasinya yang baik. Dan tadi jadi suami kedua, Bina Asri. Iya. Usia berapa tuh? 50. 50-an ya. Utang ya. Karena postblutan nggak tahu. Nah, masih menstruasi. Masih menstruasi, jadi masih. Oke. Tapi mungkin menstruasinya udah mulai, mungkin mau mendekati premenopause mungkin ya. Iya. Jadi vitamin D itu bukan menjadi pemicu osteoporosis dulu ya. Iya. Osteoporosis itu kalau diperiksa vitamin D-nya akan turun. Ya. Salah satu penanda lah. Ini dari ini bagus nih, Kolilani Tias ya. Dok, nah ini di TikTok viral wanita habis melahirkan kena osteoporosis nih. Apakah efek kehamilan sempat itu menyebabkan osteoporosis ini? Ini jadi viral dok. Nanti dokter bilang jadi viral nih kalau. Di TikTok viral wanita habis melahirkan kena osteoporosis. Ya, ya. Apakah kehamilan seperti itu? Nah ini mungkin kalau saya melihat, saya nggak ngerti TikToknya ya. Iya, itu, saya juga belum tahu nih. Mungkin ibunya ini hamil dalam kondisi tadi, yang biasanya kan kita ada kondisi ibu-ibu yang pada saat hamil itu justru nafsu makannya berkurang, intiknya berkurang, sehingga vitamin D-nya pun akhirnya berkurang. Nah, apakah dokter obstinnya itu memeriksa itu? Karena nggak mungkin orang itu langsung hamil kemudian osteoporosis. Iya, dok, betul. Dengan dengan intik dan aktivitas. Ada ibu-ibu yang pada saat hamil itu nggak bisa ngapa-ngapain, tempat tidur muntah-muntah terus, walaupun biasanya kan cuma 3 bulan ya. Ya, ini ada yang sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan itu artinya anoreksia. Anoreksia itu adalah nggak mau makan, makannya asupannya kurang sehingga terjadi osteoporosis itu. Gitu. Iya, dan juga nanti saya tambahkan kolilinensis ya. Jadi mungkin dilihat juga beliaunya ini, yang wanita ini sebelumnya punya sakit enggak. Jangan-jangan misalnya, mohon maaf, misalnya dia punya ada autoimunnya, penggunaan steroid lama, berarti udah keropos dulu. Yang kedua kali dari keseharian tadi sampai dokter bintang, asupan makan tadi bagaimana. Kan biasanya kan pilih-pilih dok ya biasanya kan, makan juga pilih-pilih. Yang keempat adalah faktor usia. Ya, usia juga berpengaruh. Yang masih usia masih di bawah 30 tahun dengan yang di atas usia kehamilan 35 tahun ke atas berbeda. Karena tetap kepadatan tulang tetap berbeda lah, yang usia 40 sama yang 20-an ya dok ya, pasti berbeda. Jadi itu banyak faktor ya. Jadi tidak bisa terus serta-merta terus habis ngelahirin osteoporosis dan nanti semua takut hamil, nanti nggak mau hamil. Jadi itu. Tapi lebih bagus adalah, saran saya adalah untuk semuanya sobat mati dan penyintas autoimun sekalian, kalau mau hamil kontrol dulu. Silakan kontrol dulu ya dok ya. Itu tetap dicek dulu. Jadi kalau terjadi apa-apa di saat kehamilan dan setelah melahirkan itu bisa dicegah dulu ya. Jadi paling nggak ini misal penyakit di autoimun ya, itu kan harus kita kontrol dulu, paling nggak 6 bulan itu terkontrol baik dulu. Terkontrol baik kondisinya, klinisnya, semuanya, sama obatnya udah minimal semuanya, baru boleh hamil. Kan gitu. Jadi dipersiapkan. Jadi tidak asal terus, ya mohon maaf, ya kecuali yang, dok ini sudah terlanjur hamil, itu beda cerita. Tetap udah hamil, itu beda cerita. Jadi
dipersiapkan. Jadi memang banyak faktor. Jadi kita Dokter Bintang dengan saya juga mungkin nggak bisa jawab nih. Suara Dokter Bintang kecil, Mas. Suaraku kecil katanya. Sudah. Oh, maaf ya, Bu Wina ya. Oh, kecil. Oke, ya? kecil tadi. Oh, iya. Perasaan tadi saya ngomongnya udah keras di sini. Mohon maaf. Iya. Dokter Bintang itu suaranya keras padahal. Oh, kecil. Iya. Nah, di Instagram coba diturunkan lagi. Ada lagi, Mbak? Di Instagram nanti ya. Nanti kalau pagi dibalas sampai jam 3 nanti, Dok. Iya, makanya ini. Pagi dari ya, Ayu Pariono dulu. Pagi, Dok, saya pasien alergi dengan SLE. 2 bulan yang lalu MRI facet joint lumbal 34 dan lumbal 45. Bagaimana efek jangka panjang facet joint? Apa itu karena pengaruh SLE? Nah, Dok, silakan, Dok. Facet joint itu facet, jadi joint di antara tulang belakang. Oh, iya. Ini mungkin penyakitnya nggak disebutin ini. Jadi SLE, dia punya lupus. Bukan, maksudnya ya, MRI facet joint-nya. Iya, facet joint itu ada di semua level tulang belakang. Ada namanya bagian facet joint. Cuman belakangnya mungkin kurang bacanya. Itu apa? Oh, jadi terjadi penyempitan dari facet joint ataukah terjadi ini stenosis. Ya. Apakah terjadi apa dari ya? Iya, jadi facet joint itu, Mbak, itu adalah joint yang ada di tulang belakang. Jadi L3, L4, L5 itu juga ada ini. Tapi mungkin adalah terjadi karena stenosis mungkin ya, facet joint atau terjadi spondylolisthesis atau spondylosis gitu. Mungkin bacanya agak lengkap, Mbak, dari MRI. Dari Ayu Pariono, mungkin tambahan ini di belakangnya ada kalimatnya di facet joint. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya tadi, ini, Dok, yang ada pengaruhnya dengan dari SLE apanya nih kira-kira kalau di tulang belakang? Ya itu tadi, facet joint itu bisa terjadi karena dari SLE-nya bisa aus kan, kalau aus sendinya, sehingga facet joint-nya itu menjadi terjadi pergeseran, bisa juga terjadi HNP, itu macam-macam. Makanya saya nanya itu di belakangnya biasanya itu ada facet joint-nya kenapa itu? Ya, apakah adanya pengapuran, adanya suatu penyempitan gitu. Saya pikir, Mbak, penjenengan kalau ada keluhan-keluhan itu mesti nantinya akan ke ortopedi yang bagian tadi, yang tulang belakang ya. Sebaiknya gitu supaya penjenengan tidak was-was dan tidak bertanya-tanya gitu ya. Dituntaskan aja. Monggo. Baik, ya Mbak Pariono, nanti coba dibaca ulang nih. Jadi facet joint-nya di lumbal 345 ini ada apa sesuatu gerangan. Dan nanti kan bisa dikirakan dari Dokter Bintang, oh ini karena pengaruh lupusnya atau enggak ya. Nih, dari Vita Sandra nih, Dokter Bintang sudah praktek belum nih, Dok? Sudah. Emangnya pernah ketemu saya? udah ketemu saya? Ini iya. Mbak Vita Sandra ini sudah pernah ketemu Dokter Bintang kan? Oke, sudah. Ini tanya Dokter Bintang praktek belum? Kenapa kemarin nggak praktek, Pak? Enggak. Oh ya, karena ini ya. Ya, terima kasih, Bang. Ya, seperti itu. Jadi hari ini dari praktek. Revita Giani, ini ikut banyak sekali nanti kalau dibaca nanti sampai siang nggak selesai. Iya. Osteoartritis bukan kelumpuhan. Nah, ini Dok, enggak. Jadi osteoartritis tidak menyebabkan kelumpuhan, tetapi menyebabkan nyeri saat jalan dan terjadi kekakuan. Jadi ketidakmampuan berjalannya oleh karena sendinya. Jadi kalau lumpuh itu karena sarafnya. Jadi berbeda. Jadi kalau osteoartritis tidak menyebabkan kelumpuhan, tetapi menyebabkan keterbatasan pergerakan dan nyeri. Gitu, ya. Jawabannya itu ya, Mbak Revita Giati, bahwasanya bukan lumpuh, ototnya masih kuat ya, Dok ya. Itu kan osteoartritis di sendinya tadi. Jadi kan karena nyeri terus susah jalan. Gitu. Jadi itu bukan lumpuh ya. Dokter Bintang, kita kan memiliki untuk Sobat Muardi nih, Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, silahkan nanti bergabung di grup komunitas autoimun, Dok. Jadi ini khusus, mohon maaf, khusus yang autoimun saja yang boleh ikut ya, yang sehat tidak boleh ikut. Di grup komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya, saya ulangi. Jadi grup komunitas autoimun ada di 0852 8206 2239 dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapakan, Mbak? Biasanya bisa dilihat diapakan, Dokter? Dilihat kembali. Jangan lupa diapain, Dok? Di subscribe, follow, dan like. Share kemudian ya. Jadi boleh di-share. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, boleh di-share karena insya Allah di acara Sain Kopi Hangat tidak hoax karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dan
Insya Allah ini terasa sudah 1 jam, Dok. Kamu Iya, teruskan nanti jam 2 baru nggak selesai. selesai. Ini mohon maaf karena memang waktu terbatas 1 jam dan memang nggak terasa nih 1 jam udah mau selesai. Silakan Dok, ini mungkin ada pesan terakhir untuk Sobat Muwardi dan penyintas autoimun sekalian terkait masalah osteoartritis dan osteoporosis, Dok. Silakan. Oke, kepada para pemirsa semuanya, jadi closing statement dari saya adalah osteoartritis dan osteoporosis adalah suatu kondisi yang harus disikapi dengan cermat, ya, jangan sampai terjadi sampai tingkat yang parah. Nah, kemudian siapa saja yang kena, tadi saya katakan adalah usia muda bisa terkena kalau penjenengan punya tadi autoimun, ya, yang orang normal enggak. Nah, biasanya osteoartritis dan osteoporosis itu pada orang tua. Bisa pada muda apabila ada penyakit autoimun atau penyebab lainnya. Kemudian, tolong berobatnya adalah secara teratur dan komprehensif. Artinya adalah penjenengan minta untuk dikonsulkan ke kita kalau ada keluhan tentang tulang. Kemudian adalah kebersamaan dalam kepatuhan meminum obat. Kemudian adalah bagaimana beraktivitas yang baik, tidak boleh berlebihan, sehingga osteoporosis maupun osteoartritis itu bisa diperlambat. Ya, sudah terjadi. Saya kira itu saja dari saya dan tetap semangat, ya, hidup sehat dan kalau bisa kualitas hidup ditingkatkan dengan penanganan osteoartritis ataupun osteoporosis karena autoimunnya tadi dengan yang baik. Ya, anytime bisa datang ke Poli, ya. Poli ortopedi, ya. Saya hari Rabu, boleh ngomong ya? Oh, hari Rabu. Hari Rabu. Pagi, Dok, ya? Rabu pagi, ya, itu untuk hari saya. Jadi ya. bisa ketemu di Rumah Sakit Otomotif dengan dokter-dokter Bintang Cahyo ini di hari Rabu, ya, hari Rabu di Rumah Sakit Otomotif. Ini hari Rabu ini. Ya, pokoknya kalau ingat Sangir Kopi Hangat berarti ingat dokter Bintang karena hari Rabu. Kan Pas, hari Rabu. Ya. Terima kasih sekali Dokter Bintang atas kehadirannya dan terima kasih juga ini dari Sobat Muwardi penyintas autoimun sekalian. Jadi ini nggak terasa sudah 1 jam dan mohon maaf yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, karena memang waktunya terbatas. Nanti lain kali kita bisa menghadirkan dokter-dokter Bintang Cahyo lagi di acara Insya Allah, ini. siap. Insya Allah dokter Bintang kan ringan tangan, maksudnya mudah untuk datang, ya. Insya Jadi Allah. itu, dan sekali lagi terima kasih semuanya dan insya Allah kita akan bertemu kembali setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 di acara Sangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Joko Susanto. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.